Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Gumbolopati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih di malam yang sama, pukul 22.45, seusai menurunkan Pak Sukoco di terminal, Pak Dirja segera bertolak ke Turi untuk bertemu Darwis anaknya. Semoga masalah ini selesai dengan Pak Broto, ucapnya dalam kursi kemudi. Setidaknya Pak Dirja merasa sedikit lega, benda itu sekarang akan diurus oleh Pak Broto. Besar harapannya agar segera keluar dari masalah ini. Dengan itu penyesalannya mungkin sedikit terobati. Kerap kali rasa sesal itu muncul menghantuinya. Seandainya saya dahulu ikut saran para sepuh untuk menguburkan benda itu, mungkin Pak Suwoto tidak mendapat kemalangan. Batin Pak Dirja yang mulai yakin kalau kebakaran rumah Pak Suwoto adalah tulah dari niat beliau yang akan memusnahkan kain rombeng itu dengan membakarnya. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang mengarahkan pikirannya pada prasangka itu. Apakah itu akan terjadi pada Pak Broto? Tanya Pak Dirja dalam hati, yang seketika langsung ia tampik sendiri. Astagfirullah, tidak boleh saya berpikiran seperti itu. Menit pun berganti jam, seiring Pak Dirja yang kini mulai sedikit menurunkan kecepatannya karena ada truk muatan melaju pelan di depan jalurnya. Tapi bersamaan dengan itu pikirannya tiba-tiba tersadarkan ketika melewati sebuah halte kecil. Ia spontan menoleh ke arah itu yang berada tepat di seberang kanan kemudinya. Bersamaan dengan ingatannya yang seketika kembali ke kejadian sepekan lalu. Halte di mana orang aneh berbicara kepadanya yang waktu itu dengan sekonyong-konyong menyuruhnya untuk segera mencari orang lain. Karena orang yang harusnya membakarnya malah terbakar sendiri. Yang mana pada hari yang sama terjadi kebakaran di rumah Pak Suwoto. Dan perkataan orang misterius itulah salah satunya yang mematik pikiran Pak Dirja untuk berprasangka bahwa kebakaran itu sepertinya bukan musibah biasa. Ya Allah, sentaknya yang tiba-tiba mengingat wajah orang aneh itu. Ia pun segera tancap gas mendahului truk itu hingga benar-benar berada jauh di belakangnya. Namun ia tidak tahu bahwa setelah itu perjalanannya akan menjadi berbeda. Masuklah Pak Dirja di wilayah kabupaten, tepatnya di sebuah jalan yang kurang lebih hampir sepanjang 10 km, hanya dipenuhi oleh rimpunan pepohonan. Orang menyebut jalan ini sebagai jalur tengkorak karena memang terkenal sangat rawan kecelakaan. Pak Dirja kini kembali menurunkan kecepatannya. Mobil pun kini berjalan landai, walau sebenarnya tidak bisa ia pungkiri juga bahwa perasaannya masih saja kembali kepada halte dan wajah dari orang misterius itu. Ia pun mengalihkannya dengan menyalakan radio dan mencari-cari siaran yang sekiranya tepat untuk menemaninya. Hingga ia pun menangkap satu hal yang tengah menyiarkan pertunjukan wayang. Hela nafasnya tidak lama setelah itu, sembari mengambil rokok dari saku kemejanya dan menekan tombol pematik rokok yang ada di mobilnya itu. Butuh waktu beberapa saat sampai pematik itu memanas, ia pun menunggunya dengan ditemani oleh siaran wayang di radionya yang sebenarnya juga tidak terlalu ia nikmati. Beberapa saat setelah itu, klik, suara dari pematik yang telah siap, ia pun segera mengambilnya dan menempelkan di bagian sisi yang membara ke ujung batang rokoknya. Tanpa ia sangka apa yang akan terjadi setelahnya. Brak! Pak Dirja menabrak seseorang. Semua terjadi sangat cepat, bahkan mungkin dalam waktu kurang dari 2 detik saat fokus Pak Dirja tengah menyalakan rokoknya. Orang itu tiba-tiba seperti muncul dan berdiri begitu saja sehingga tidak terhindarkan lagi. Tubuh orang itu menghantam kaca bagian depan dengan cukup keras. Pak Dirja tentu menghentikan mobilnya dan langsung keluar untuk memeriksa keadaan orang yang baru ditabraknya itu.
Akan tetapi anehnya, di luar ia sama sekali tidak menemukan siapa-siapa. Ia sempat mengelilingi mobilnya untuk memastikannya lagi sampai memeriksa bagian kolongnya. Namun tetap saja ia tidak menemukan apapun. Wah, tidak beres ini, ucapnya yang akhirnya memilih untuk kembali masuk dan melanjutkan perjalanan. Namun setelah itu ia merasa berbeda. Pak Dirja menyadari bahwa laju mobilnya kini terasa berat, seolah-olah tengah membawa beban atau penumpang yang banyak. Mulanya Pak Dirja berusaha untuk mengabaikannya, akan tetapi semuanya seketika runtuh di saat tanpa sengaja. Dari pantulan kaca bagian tengah, ia melihat sosok yang tengah duduk di kursi belakang. Astagfirullah. Pak Dirja segera memalingkan dan memaksa matanya untuk menatap ke arah depan. Tubuhnya kini gemetar mencengkram erat kemudinya. Lidah Pak Dirja keluh, mulutnya juga terasa kaku untuk sekedar berdoa dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa ia lakukan saat itu selain pasrah dan terus menatap ke arah depan. Sampai akhirnya hatinya pun mulai melandai tenang ketika ia keluar dari jalur itu dan masuk ke ruas jalan kabupaten kota. Tidak lama kemudian mulai terlihat kerling-kerling temaram lampu jalanan yang perlahan membuat ketakutannya sedikit sirna. Pak Dirja mulai berani melirik ke arah kaca tengah yang dari pantulannya sekarang tidak lagi memperlihatkan sosok yang duduk di kursi belakang. Singkat cerita, akhirnya tibalah ia di Desa Turi. Waktu itu sekira pukul 01 dini hari. Pak Dirja pun segera memarkirkan kendaraannya di jalan depan hunian masa kecilnya itu. Ia pun turun dengan wajah lelahnya dan menarik nafas dalam-dalam, seraya heran pada diri sendiri setelah semua yang terjadi tadi. Ia pun mengetuk pintu, memanggil-manggil nama anaknya yang tentunya membutuhkan waktu lama, karena di malam yang sudah larut ini, Darwis anaknya pasti sudah terlelap. Tak tak tak. Wis, Darwis. Ketuk dan panggil Pak Dirja untuk kesekian kalinya. Sekira 20-30 menit ia mengetuk dan memanggil, sampai akhirnya terdengarlah olehnya suara sambut dari dalam rumah. Engge, sebentar. Terdengar suara Darwis dari dalam rumah yang tidak lama kemudian membuka pintu. Loh Bapak, ada apa? Kok datang ndak ngabari dulu? Ucap Darwis yang terkejut oleh kedatangan ayahnya. Iya ini Le, mumpung besok libur, mau jemput kamu juga, soalnya Bapak sudah dapat kerjaan buatmu. Tanggap Pak Dirja seraya masuk dan menyandarkan tubuhnya di ruang tamu. Mereka pun sedikit mengobrol sebelum beristirahat, dengan saling menanyakan kabar satu sama lain. Oh ya, Darwis dapat kerja apa Pak? Tanya Darwis. Nggak begitu tahu sih, pokoknya Bapak ini disuruh sama atasan Bapak buat jemput kamu. Pengen ngobrol-ngobrol dulu katanya, biar bisa ngasih kerjaan yang sesuai sama niatmu. Tanggap Pak Dirja atas pertanyaan anaknya itu. Obrolan pun sempat berlanjut untuk beberapa menit, sampai akhirnya Pak Dirja yang sangat lelah itu mengajak anaknya untuk tidur. Sudah Le, kita tidur saja, sudah hampir jam 2 ini. Mereka pun segera beranjak ke ruangan masing-masing untuk beristirahat. Darwis ke kamarnya sendiri, sementara Pak Dirja beristirahat di bekas kamar mendiang ayahnya, Bagajul. Menit demi menit pun berlalu. Seiring lelah dan kantuk yang akhirnya menidurkan mereka, Darwis pun kini sudah mendengkur di kamarnya. Begitu pula dengan Pak Dirja, yang juga sudah tertidur dengan tidak kalah pulasnya. Serak, 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 serak. Suara langkah kaki yang diseret berjalan mondar-mandir menyusuri setiap ruangan di rumah itu. Sebenarnya Darwis adalah yang pertama kali terbangun ketika suara jalan menyeret itu seperti melewati depan kamarnya. Mulanya Darwis mengira kalau itu adalah ayahnya, namun karena suara itu tidak juga hilang dan mondar-mandir, Darwis pun mulai merasa janggal dan curiga. Ia cermati suara langkah itu dengan seksama, yang kadang jauh seperti dari ruangan lain dan kadang mendekat untuk melewati depan pintu kamarnya. Serak, serak. Suara langkah menyeret itu pun kini mendekat menuju kamarnya, membuat Darwis mulai separuh bangkit dari rebahnya untuk memastikan dan mencermati suara langkah itu lebih jelas. Suaranya kian mendekat dan kini berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pak, Bapak, itu Bapak ya? Panggil Darwis dari dalam kamar, berharap kalau itu adalah ayahnya. Tidak ada jawaban yang terdengar, membuat Darwis yang mulai merasa takut pun perlahan merebah dan kembali menarik selimutnya.
Namun bersamaan dengan itu terdengarlah jawaban dari balik pintu. Aja sumelang le, yen Pak Murah gelem, aku bakal melu kowe. Sabar yo, nunggu Pakmu mati. Suara itu terdengar, suara yang tidak pernah Darwis kenali. Yang jelas, itu bukanlah suara ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Darwis membisik tersentak dalam rebahnya. Ia tarik lagi selimutnya sehingga menutupi seluruh tubuhnya. Ia paksakan matanya terpejam, sembari berdoa dengan terbata-bata. Siapa itu tadi? Batin Darwis yang tidak lama kemudian disusul oleh ketukan keras dan suara yang memanggil namanya. Tak tak, Wis, Darwis, Darwis, ketuk panggil di balik pintu. Darwis kembali membuka selimutnya karena ia mengenali suara itu adalah suara ayahnya. Pak, Bapak itu ya? Iya, ini Bapak, cepat buka pintunya, kata Pak Dirja menjawab pertanyaan itu. Ketakutan Darwis pun sedikit sirna. Ia segera bangkit dan beranjak untuk membukakan pintu. Akan tetapi ia kembali terpaku dan berpikir ketika tangannya hendak mengayun gagang pintu kamarnya itu, karena ia sadar kalau pintu itu sebenarnya memang tidak pernah ia kunci. Kenapa tidak langsung masuk saja ya? Tanya Darwis dalam hati, yang mendadak kembali agak meragu dan mulai mundur menjauhi pintu sembari berkata, Masuk saja Pak, pintunya tidak dikunci kok, kata Darwis dari dalam kamarnya, yang mana tidak langsung dijawab oleh Pak Dirja. Suasana menjadi hening, hingga tiba-tiba bau wangi menusuk penciuman Darwis yang masih berdiri itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenali bau itu. Wangi ini adalah bau dari minyak mayat. Darwis tentu kian tersentak. Ia pun segera berbalik dan melompat ke atas ranjangnya, yang mana kini bersamaan dengan suara ketukan-ketukan brutal dari luar pintu. Tidak ada kata, ucapan atau panggilan terhadapnya, hanya gedoran kasar saja. Darwis kini hanya bisa duduk meringkuk di ujung ranjang sembari memeluk kakinya. Ia sempat mencari-cari selimut untuk bersembunyi yang ternyata telah jatuh ke lantai. Hal itu sempat bertahan beberapa saat sampai akhirnya semuanya pun berhenti ketika ada seseorang yang masuk menerobos kamar Darwis. Adalah Pak Dirja, dan benar-benar Pak Dirja yang sepertinya terbangun oleh kegaduhan malam itu. Pak Dirja yang masuk pun segera bertanya apa yang terjadi. Tapi ternyata tidak mudah bagi Darwis untuk menjelaskannya. Ia hanya bisa menggumam gagu seraya menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamarnya. Ada apa Le? Ada apa? Tanya Pak Dirja sekali lagi kepada Darwis. Sampai akhirnya setelah beberapa saat berlalu dan Darwis sudah agak terlihat tenang, barulah ia menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Pak Dirja hanya bisa terus mengelus punggung Darwis sembari menyimak kata yang diucapkan oleh anaknya, yang kalau dicermati, kejadiannya mempunyai pola yang sama dengan gangguan kemarin yang dialami oleh Pak Dirja sendiri. Wah, pasti karena dia, batin Pak Dirja yang menduga kuat bahwa ini pasti berhubungan dengan kain rombeng itu. Ayo Le, kita tidur di kamar Mbah Kakung saja, ajak Pak Dirja yang mengajak Darwis untuk pindah ke kamar dan tidur dengannya. Darwis menurut. Untuk pindah ke kamar mendiang Mbah Gajul bersama ayahnya, mereka pun mulai beranjak keluar dan berjalan perlahan-lahan. Darwis yang mengekor di belakang ayahnya sempat membatin, apa ayahnya itulah yang membawa keganjilan ini kemari. Tapi entahlah tentang tidak dan benarnya, yang jelas malam-malam Darwis sebelumnya terasa wajar dan baik-baik saja. Sampai tadi Pak Dirja datang tiba-tiba. Kembali ke Darwis dan Pak Dirja yang masih berjalan meraba untuk menuju kamar mendiang Mbah Gajul. Mulanya semua biasa saja, hingga tiba bau wangi pun muncul. Ya, bau minyak mayit. Bau yang tadi sempat tercium Darwis di kamarnya. Pak, sentak Darwis membisik memberitahukan wangi minyak jenazah itu. Seraya agak mencengkram baju Pak Dirja. Iya, Bapak tahu. Sudah, biarkan saja, tanggap Pak Dirja sembari menyambut tangan Darwis dan menggandengnya. Mereka pun kembali melangkah. Tapi sekira mungkin 2 atau 3 tapak setelah itu, semua dikejutkan oleh suara kaca yang pecah. Piar! Suara kaca jendela yang tiba-tiba pecah disusul dengan bongkahan batu yang masuk dan menggelinding. Darwis yang terkejut terperajat memeluk Pak Dirja, dan spontan mereka pun sama-sama menoleh ke arah sumber suara, yakni di sebuah jendela yang berada di ruang makan. Siapa itu Pak?
kata Darwis setelah ia sama-sama menatap ke arah jendela. Karena ternyata ada sosok yang terlihat di baliknya, wujudnya mungkin tidak begitu bisa dijelaskan. Wajahnya pucat dengan tangannya yang tampak menengadah ke depan di sela lubang bongkahan kaca jendela yang pecah. Awalnya mereka menduga ini adalah orang biasa yang entah apa tujuannya, memang sengaja melempar kaca itu dari luar. "Siapa kamu?" teriak Pak Dirja sembari memungut batu yang tadi terlempar masuk sambil berjalan mendekat. Hingga dalam sekejap langkah Pak Dirja pun seketika urung saat sosok yang awalnya mereka kira adalah manusia itu kini mulai mengeluarkan suara yang aneh. "Celoak, celoak." Begitulah sekira terdengar, hampir mirip seperti burung koak yang sedang mengkiak. Pak Dirja hanya berdiri mematung. Nalarnya seakan masih mencerna ketidakwajaran itu, sama halnya dengan Darwis yang juga tampak merunduk, meringkuk menutup mata dan telinganya. Sosok tidak lazim itu masih dalam posisi yang sama di balik jendela. Begitu pula dengan suara kiak anehnya yang jedanya semakin terdengar rapat dan cepat. Keadaan itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya entah mengapa sosok itu pun mulai mundur menjauh dari jendela dan hilang perlahan-lahan tersapu oleh kegelapan di luar. Wujud dan suara aneh itu pun akhirnya hilang dari hadapan mereka. Dengan wajah lemas tidak karuan, Pak Dirja berbalik badan, meraih tangan Darwis dan segera menyeretnya ke kamar. Dengan sedikit berlari, "Ayo," sentak Pak Dirja mengajak Darwis. Hingga tidak lama kemudian mereka yang sudah berada di kamar pun segera merebahkan tubuhnya dengan selimut yang menutupi kaki hingga pangkal leher mereka. Pak Dirja dan Darwis berusaha untuk memejamkan matanya. Adzan subuh sudah berkumandang sekira 30 menit yang lalu. Namun Pak Dirja dan Darwis masih dalam keadaan yang sama, saling diam dengan mata terjaga. Bahkan dari semalam, hampir mungkin tidak ada sedikit pun waktu untuk mereka bisa tertidur lelap. Apalagi kalau bukan karena teror semalam. Hingga mentari pun mulai menjelang, memperlihatkan dirinya yang bersambut dengan kokok ayam. Barulah Pak Dirja bangkit dari ranjang dan bertanya kepada Darwis. "Kamu udah apa-apa Toleh?" ucap Pak Dirja seraya memijat pangkal hidungnya. "Nggak apa-apa kok Pak," jawab Darwis yang turut bangkit dan duduk. Tidak lama setelah itu mereka pun keluar dari kamar. Berjalan dengan isi pikiran yang serupa, mereka sama-sama berjalan menuju ruang makan yang mana sepertinya mereka hanya ingin memastikan bagaimana keadaan di ruangan itu pasca teror semalam. Hingga terjawablah itu oleh pemandangan kaca jendela yang pecah dengan ruangan yang sedikit berserak. Semakin menegaskan kalau kejadian semalam memang benar-benar terjadi. Tanpa aba-aba mereka pun merapikan ruangan itu, membersihkan serpian pecahan kaca, dan setelah itu mencoba untuk melanjutkan aktivitas seperti sewajarnya. Pak Dirja pun mandi, sementara sambil menunggu Darwis kini mengetim nasi dan menggoreng telur bakal sarapan mereka. "Pasti Bapak belum melarung pusaka Mbak Kakung itu," batin Darwis yang tengah menggoreng telur. Darwis sudah berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian semalam, namun ternyata di antara kengerian semalam, ada satu kejadian yang menurutnya tidak mungkin ia abaikan begitu saja. Bukan suara seretan langkah kaki, ketukan-ketukan ataupun sosok pucat di balik pecahnya kaca jendela di ruangan makannya. Lantas apa itu? Ya, itu adalah kata-kata yang sempat ia dengar semalam dari balik pintu kamarnya. Yang kini ia duga kuat bahwa itu adalah pesan dari sang iblis bedong mayit, yang sepertinya menerangkan kepadanya kalau Darwislah yang nanti akan menjadi penerus warisan kafan jahanam ini setelah ayahnya meninggal. Tidak bisa Darwis pungkiri bahwa kata-kata itu masih bertahan dan terngiang kuat di dalam otaknya, bahkan sampai setiap detail kalimatnya. "Aja sumelang le, yen Pak Murah gelem, aku bakal melu kowe. Sabar yo, nunggu Pakmu mati." Nalar Darwis bagai melompat dari kepalanya, menabrak setiap tatanan logikanya. Bagaimana ceritanya, sosok iblis, setan, lelembut atau apapun yang berbicara dari balik pintu kamarnya semalam bisa berlisan sejelas itu. Pada kenyataannya memang itulah yang Darwis alami semalam. Dan terkhusus pada ungkapan itu, ia sangat teramat yakin dalam keadaan benar-benar sadar saat mendengarnya. "Saya harus segera membicarakannya dengan Bapak, tapi apa dia bisa percaya ya? Kejadian semalam tentu bisa merubah jalan pikirannya."
batinnya lagi, yang pada titik ini masih mengira kalau pandangan ayahnya terhadap hal semacam ini belum berubah. Tampak Pak Dirja yang sudah selesai mandi dan kini berganti dengan Darwis yang juga turut membersihkan dirinya hingga singkatnya setelah beberapa saat berlalu. Ayah dan anaknya itu pun sarapan bersama. Pak Dirja dan Darwis memang jarang bertemu, namun di setiap momen-momen seperti ini, biasanya mereka akan tetap akrab, seperti berbincang ringan ataupun saling menceritakan kabar-kabar terbaru. Tapi pagi ini suasananya memang agak berbeda dari biasanya. Di atas meja makan, satu-satunya hal yang mengiringi sarapan mereka pagi itu hanyalah suara piring dan sendok yang saling beradu. Harusnya ada banyak hal yang mungkin ingin saling mereka utarakan, namun entah mengapa semuanya menjadi terasa sulit. Bahkan Darwis yang semula menggebu-gebu hendak bertanya kepada ayahnya pun kini mendadak meragu dan takut akan seperti apa respon Pak Dirja jika ia membicarakan hal yang berbau lelembut ini. Waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Sarapan pun berlalu dengan beku yang berlanjut di ruang tamu dengan mereka yang kini tampak membakar tembakau sembari meminum secangkir kopi panas. Harusnya suasana sudah melandai santai, namun semuanya masih tidak jauh berbeda. Setelah beberapa sesap kopi dan kepul rokok mereka, masih saja belum ada yang membuka obrolan. Antara ayah dan anak itu, sepertinya kejadian semalam memang terasa sangat membekas bagi mereka. Hingga akhirnya kebekuan itu pun terurai oleh kedatangan seorang tamu. Tak tak tak, Wis, Darwis. Terdengar ketukan di pintu depan yang diikuti oleh suara kakek-kakek memanggil nama Darwis. Orang itu langsung masuk begitu saja. Beliau adalah Baroso, salah satu sesepuh desa Turi ini. Ia datang dengan wajah resahnya, dan kalimat pertama kali yang terucap setelah beliau masuk adalah, "Nah, benar kan?" kata Baroso sembari menarik nafasnya. Pak Dirja dan Darwis sempat bingung dengan perangai itu, hingga mereka pun bertanya apa gerangan yang membawa Baroso kemari. Beliau pun langsung duduk dan mengawali penjelasannya dengan sebuah pertanyaan yang ditunjukkan kepada Pak Dirja. "Jo, kamu belum melarung bedong mayit itu ya?" katanya yang segera dijawab Pak Dirja dengan gugup. Iya memang belum Pak De, tapi sedang saya upayakan," jawab Pak Dirja runduk mengucap. "Terus, yang kamu ceritakan tempo hari bagaimana? Katanya kamu sudah mendapatkan orang yang bisa memusnahkannya," kata Baroso lagi, membuat Pak Dirja kian gugup. "Apa saya harus menjelaskan soal Pak Suwoto ya? Sepertinya jangan dulu lah," batin Pak Dirja dalam hati, sembari memikirkan jawaban yang sekiranya paling tepat. Hingga tidak lama kemudian ia pun akhirnya berkata, Iya Pak De, orang itu ternyata tidak sanggup Pak De. Tapi tenang saja, saya sudah menemukan lagi orang yang bisa mengurus semua ini," kata Pak Dirja yang lebih memilih untuk menutupi meninggalnya Pak Suwoto. Baroso pun angguk menggumam. Wajahnya yang semula resah sekarang agak sedikit terlihat lega, namun tetap saja Baroso kembali menandaskan kalau Pak Dirja harus meleburkan benda itu secepat mungkin, mengingat hari ke-100 meninggalnya Mbah Gajul sudah kian dekat. "Oh, syukurlah, tapi untuk kebaikanmu dan anakmu, semuanya harus bisa diselesaikan secepatnya," ucap Baroso yang setelah itu berkata bahwa kedatangannya kemari adalah perintah dari istrinya, Mbah Gendis, yang subuh tadi merasakan hawa kedatangan jin bedong mayit itu ke desa Turi ini. "Tapi saya tidak membawa benda itu pulang ke sini Pak De. Kebetulan barang itu sekarang berada di tempat Pak Broto, orang yang sudah sanggup untuk membantu saya melarungnya," tanggap Pak Dirja yang seketika langsung ditimpal oleh Baroso. Yang di sana kan barangnya. Kalau isinya ya pasti ikut kamu Jo. Sudahlah, selesaikan secepatnya kepentinganmu di sini. Dan mohon maaf, jangan lama-lama kamu di sini. Terus terang saja, saya tidak mau desa ini kembali digugat oleh lelembut, kata Baroso yang memang terdengar agak menohok hati Pak Dirja dan Darwis. Enggak Pak De, saya bisa mengerti kok. Lagi pula hari ini juga saya akan kembali ke Semarang. Karena tujuan saya ke sini ini sebenarnya hanya untuk menjemput Darwis yang kebetulan mendapatkan tawaran pekerjaan di kota. Oh, begitu. Syukurlah kalau begitu. Tapi sekali lagi, maaf ya Le. Semoga di 100 hari nanti kamu pulang dengan kabar yang baik, kata Baroso.
Keterangan itu membuat batin Darwis sedikit tersentak. Ternyata benar dugaannya kalau bedong mayit itu memang belum dileburkan oleh ayahnya. Dan tentunya kejadian semalam pasti berhubungan dengan hal itu. "Apa perlu Mbak Roso diberitahu tentang kejadian semalam?" tanya Darwis dalam hati. Biarlah, biar bapak saja kalau memang harus menceritakannya." Batin Darwis lagi yang tidak lama kemudian disusul oleh pertanyaan dari Mbak Roso. "Kapan kamu sampai sini, Jo?" tanya Mbak Roso yang lagi-lagi ditunjukkan kepada Pak Dirja. "Jam 1 malam, Pak De, kalau ndak salah," terang Pak Dirja yang setelah itu menyuruh Darwis agar membuatkan minum untuk Mbak Roso. "Oh ya Le, sana Mbak Roso dibuatkan minuman," pinta Pak Dirja yang setelah itu menawarkan kepada Mbak Roso. "Mau minum apa Pak De? Kopi nggih?" tawar Pak Dirja yang langsung diiyakan oleh Mbak Roso. Iya, boleh, jangan manis-manis ya." Darwis pun bergegas ke dapur, meninggalkan Pak Dirja dan Mbak Roso yang setelah itu kembali berbincang-bincang. Ada perubahan drastis dalam diri Pak Dirja yang saat itu cukup dirasakan oleh Mbak Roso, di mana anak tunggal Mbak Gajul itu kini tampak sangat antusias terhadap bahasan tentang sisik melik dunia klinik. Beda dengan dulu, yang mana menurut pandangan Mbak Roso, Pak Dirja ini sangat benci dengan hal-hal yang berbau tahayul. Mengetahui itu, Mbak Roso tampak tersenyum dan akhirnya bertanya kepada anak mendiang kawannya itu. Jo, apa yang kamu rasakan setelah membawa pulang bedong mayit itu?" tanya Mbak Roso sembari tersenyum, yang membuat Pak Dirja menjadi tersipu bingung, namun akhirnya mengakui semuanya. "Nggih Pak De, saya tahu maksud panjenengan. Harus saya akui memang, kalau sekarang saya memang sudah benar-benar mempercayai hal-hal seperti itu. Ini memang menjadi catatan untuk saya. Walau sebenarnya saya sangat menyesal karena tidak mempercayainya dari awal," terang Pak Dirja. "Alah, ndak apa-apa Jo, semua sudah digariskan oleh sing gawe urip. Justru itu adalah proses yang benar. Saya dulu juga begitu kok, berawal dari ketidakpercayaan," kata Mbak Roso bersamaan dengan Darwis yang keluar membawa secangkir kopi panas untuknya. "Monggo Mbah," tawar Darwis seraya meletakkan cangkir kopi itu di atas meja. "Oh ya, dapat kerjaan apa kamu di Semarang, Dar?" tanya Mbak Roso kepada Darwis. "Belum tahu Mbah, bapak itu yang urusi soalnya," jawab Darwis yang langsung diteruskan oleh Pak Dirja. Mbah, saya juga belum tahu seperti apa kerjaan Darwis nanti. Saya cuma disuruh atasan saya untuk menjemputnya. Karena sebelum memberikan pekerjaan, atasan saya ingin bertemu lebih dahulu dengan Darwis." "Oh gitu. Semoga kerasan kamu di sana, Dar. Yang penting tekun dan jujur," kata Mbak Roso. "Nggih Mbah, amin." Obrolan antara Pak Dirja, Darwis dan Mbak Roso pun terus berlanjut dengan topik-topik yang lebih mengulas tentang mendiang Mbak Gajul dan segala ilmu kliniknya. "Saya dan para tetua lainnya memang banyak hutang rasa dengan Gajul. Itulah alasan kenapa saya, terutama Jayus dan Mangun, sangat sayang dan peduli dengan kalian," ucap Mbak Roso di tengah obrolan. Dan selain itu bercerita kalau 9-8 tahun lalu hidupnya pernah diselamatkan oleh Mbak Gajul. "Oh, kasus pupuk murah itu ya Pak De?" sela Pak Dirja yang sepertinya juga mengetahuinya. "Betul Jo. Wah, itu sangat konyol. Gara-gara beli pupuk murah, saya, Jayus dan Mangun dianggap orang PKI. Kami benar-benar tidak tahu itu loh. Kalau Sasongko si penjual pupuk itu orang Sopsi, semacam organisasi underbau PKI. Untung aja Gajul yang langsung membusi di Koramil. Coba saja kalau tidak, mungkin nasib saya akan sama dengan Sasongko yang setelah naik truk tidak pernah kembali lagi sampai sekarang," terang Mbak Roso yang setelah itu juga sedikit menceritakan betapa pasang badannya Mbak Gajul ketika mengajak Mbak Jayus, Mbah Mangun dan dirinya ke Koramil untuk mengklarifikasi itu. Berbekal buku merah yang berisikan daftar nama-nama terduga orang PKI itu yang entah bagaimana ditemukan oleh Mbak Gajul di kelurahan. "Dulu banyak nama-nama orang turi yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi ada di buku merah itu, dan bisa dibayangkan kalau tidak ada orang seberani Gajul yang meluruskannya, pasti akan banyak orang-orang tidak berdosa yang ditangkap," tambah Mbak Roso.
Obrolan pun terus berlanjut dan bertahan cukup lama. Pembicaraan tampak mengalir dan mengalur dari topik satu ke topik lainnya. Sampai akhirnya sekira pukul 9, Mbak Roso pun berpamitan. Oh ya Wesley, saya tak pulang dulu. Masih harus ke kebun juga soalnya. Pokoknya, kalau mau berangkat ke Semarang, jangan sore-sore ya, kata Mbak Roso seraya bangkit dari tempat duduknya. Enggih Mbah Pakde, minta doanya, tanggap Darwis dan Pak Dirja yang turut bangkit untuk bersalaman dengan Mbak Roso. Menit demi menit pun berganti. Darwis juga mulai mempersiapkan semua keperluannya di kota, seperti pakaian dan berkas-berkas yang nanti dibutuhkan. Hingga singkatnya siang hari sekitar 1 jam setelah zuhur, Pak Dirja dan Darwis memutuskan untuk berangkat ke Semarang. Mereka melewati jalur alternatif karena menurut Pak Dirja, di hari yang terik ini rasanya akan lebih nyaman berkendara di jalan yang sepi. Ini besok kalau kamu warawiri lewat jalan sini saja, lebih dekat, yang penting jangan malam-malam, rawan begal, kata Pak Dirja dari kemudinya. Darwis pun tampak mengangguk dan sambil berkata, iya sih Pak, tapi mau lewat dengan apa? Wong kendaraan saja ndak punya, tanggap Darwis yang lanjut ditimpali oleh Pak Dirja. Alah gampang, kalau kamu pandai hati-hati, saya doakan bisa beli motor, kata Pak Dirja. Amin. Perjalanan pun terus berlanjut, seiring menit yang terus berlalu hingga menjadi jam. Di ruas jalan alternatif yang hampir semuanya berwujud hutan dan sawah itu, tampak Darwis yang dibuat kantuk oleh angin sejuk yang menghembus masuk. Hingga Darwis yang pipi kirinya tersandar di samping jendela mobil itu pun tanpa terasa mulai terlelap. Sementara di kursi kemudi, Pak Dirja tampak tersenyum iba, menatap wajah anak satu-satunya yang telah tumbuh dewasa itu tertidur dalam posisi yang sebenarnya tidak terlalu nyaman. Muga-muga kowe dadi wong bejo le, batin Pak Dirja sambil menghela nafasnya. Dan setelah itu kembali fokus mengemudikan kendaraannya, meski sebenarnya ia mulai merasa sedikit heran. Karena di sepanjang perjalanan itu, ia sama sekali tidak beriringan ataupun berpapasan dengan kendaraan lain. Tapi keheranan itu pun masih berlalu begitu saja, sampai akhirnya beberapa jam kemudian, kejanggalan pun mulai terasa. Sekarang sudah pukul 4 sore, tapi ia yang sudah berkendara cukup lama itu pun nyatanya belum juga keluar dari wilayah jalur alternatif itu. Pak Dirja masih berusaha dan berharap kalau jam miliknya sedang rusak. Ia pun membangunkan Darwis yang masih tertidur untuk memastikannya. Leh, jam berapa sekarang? Ucap Pak Dirja sembari sedikit mengguncang tubuh Darwis. Darwis pun langsung terbangun dan segera mengambil jam tangan yang ia simpan di tas pinggangnya. Jam 4 Pak. Jawab Darwis dengan dahinya yang mengernyit setelah melihat jalanan di depannya masih dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Sampai mana toh ini Pak? Nggak tahu. Kok nggak sampai-sampai ya? Padahal Bapak hafal betul dengan jalanan ini. Apa tadi Bapak salah belok ya? Jawab Pak Dirja sembari menoleh ke kanan kiri. Pak Dirja masih berusaha untuk tetap tenang dan menyuruh Darwis agar berdoa saja. Berdoa saja Le, kata Pak Dirja bersamaan dengan penampakan pohon terembesi besar di pinggir jalan, yang mana Pak Dirja seketika mulai sadar dan mengingat kalau tadi ia sudah melewati pohon itu. Astagfirullah, kata Pak Dirja tersentak. Kenapa Pak? Tanggap Darwis yang terbelalak dengan pikirannya yang mulai merasa yakin akan ketidakberesan ini. Berdoa Le, kita berdoa sebisanya, kata Pak Dirja sembari menata nafasnya. Darwis pun segera meraih tas yang diletakkan di kursi belakang, mengambil sebuah Al-Quran dan memeluknya sembari berdoa. Kejadian janggal ini membawa mereka pada tingkatan ketakutan yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan hal ini mulai terasa lebih menakutkan daripada melihat penampakan jin lelembut seperti semalam. Pak Dirja dan Darwis hanya bisa berdoa dan berharap bisa segera keluar dari jalur alternatif itu. Tapi nyatanya jalanan itu seperti tidak ada habisnya. Rasanya hanya memutar-mutar saja dan selalu kembali lagi melewati jalan yang sama. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus berjalan, tapi semua pun malah semakin terasa kacau ketika mereka menyadari langit mulai kian menggelap. Celaka ini, batin Pak Dirja, seraya sedikit menurunkan kecepatan mobilnya. Gimana ini Pak?
kata Darwis setelah itu, dengan nada bicaranya yang menahan tangis. Pak Dirja menggelengkan kepalanya dan kembali menyuruh anaknya itu untuk tetap tenang dan terus berdoa. Namun belum sempat mereka selesai menghadapi ketakutan itu, kejanggalan pun malah bertambah. Mereka mulai menyadari kalau jalanan yang semula agak luas, kini mulai kian menyempit. Pak Dirja sempat menghentikan mobilnya saat itu. Alisnya pun naik keheranan bersamaan dengan nalarnya yang belum bisa mencerna apa yang terjadi. Beruntung teriakan Darwis segera menyadarkannya dan membuat mobil kembali berjalan meski dengan perlahan. Namun keadaan justru semakin menjadi-jadi. Mobil mulai berat dan susah berjalan, serta jalur yang semakin tidak bisa dibantah lagi oleh mata mereka. Bahwa lebarnya memang semakin bertambah sempit, dan bersamaan dengan itu tersorotlah dari kejauhan oleh lampu kendaraan mereka sebuah sosok putih yang tengah berdiri di tengah jalanan. Pak Dirja kembali memilih untuk berhenti, dan tanpa aba terlebih dahulu, ia langsung menarik gigi mundur. Namun yang terjadi setelah itu justru tidak terduga, karena sosok yang tadi berdiri jauh di depan mereka itu kini mulai berjalan mendekat sambil mengeluarkan teriakan parau. Teriak sosok yang belum jelas terlihat wujudnya itu sembari berjalan mendekati mobil mereka. Melihat itu Pak Dirja tentu panik. Ia pun langsung menekan gas untuk mundur bermaksud menjauhi sosok itu. Akan tetapi lagi-lagi secara aneh, mobil sama sekali tidak bergerak. Yang keluar hanyalah erangan-erangan mesin. Meski sudah sedalam apapun kaki Pak Dirja telah meminjak gasnya, sampai akhirnya mesin mobil pun seketika mati. Sosok itu pun tentu semakin terlihat jelas dengan menggunakan wujud yang serupa kuntilanak. Sosok itu masih berteriak, suaranya kasar memekakan telinga. Tapi entah mengapa Pak Dirja dan Darwis justru tidak menghindari pemandangan itu. Mereka seperti terhipnotis, tegak mematung, menatap pasrah, melihat sosok yang semakin dekat-dekat dan mulai merayapi kaca depan mobil mereka. Dan tiba-tiba, "Wes, mupus wae, manut aku." Begitulah kata sosok itu tiba-tiba. Yang anehnya, suaranya berat seperti seorang pria. Sosok itu pun menghilang setelah itu, bersamaan dengan kesadaran Darwis dan Pak Dirja yang seketika kembali. Allahu Akbar! Sontak Pak Dirja setelah itu, yang langsung berusaha untuk menyalakan mesin mobilnya. Hingga tidak lama kemudian mobil pun akhirnya hidup kembali, bersamaan dengan lampu yang sorotnya menerangi jalanan yang sudah seperti semestinya. Setelah itu Pak Dirja pun kembali menjalankan mobilnya, sampai akhirnya mereka pun berhasil keluar dari jalur itu. Pak Dirja dan Darwis pun baru sampai di huniannya sekira pukul 11:30 malam. Ini tentu teramat tidak masuk akal, karena dibutuhkan waktu hampir 11 jam untuk mereka sampai di sini. Sedangkan wajarnya jarak dari Turi ke Semarang dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Mereka pun turun dari mobil dan segera masuk dengan wajah-wajah yang kusut. Masih terngiang jelas di masing-masing pikiran mereka akan kejadian gila di jalur alternatif tadi. Benar-benar gangguan yang terlampau keterlaluan, namun cukup menyadarkan mereka, khususnya bagi Pak Dirja yang menjadi semakin berhasrat untuk segera memusnahkan bedong mayit itu. Karena semakin tidak terbantahkan lagi, bahkan semua keganjilan yang terjadi adalah buah dari itu. Kembali ke Pak Dirja dan Darwis, setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, mereka sempat sejenak duduk bersama di ruang tamu untuk sekedar meredam suasana hati yang agaknya masih trauma atas kejadian tadi. "Sepertinya barang Mbah Kakung itu memang harus cepat-cepat dilarung, Pak. Secepatnya kalau bisa," ucap Darwis tiba-tiba, sembari menyesap teh panas yang gelasnya ia pegang dengan kedua tangannya. Mendengar pernyataan dari anaknya itu, Pak Dirja tampak terdiam sejenak, menarik nafas panjangnya dan setelah itu berkata, "Iya Le, sedang Bapak usahakan. Maaf ya, semuanya malah jadi seperti ini. Seandainya saat itu Bapak manut dengan para sesepuh, mungkin tidak akan ada kejadian seperti tadi. Bapak benar-benar tidak nyangka kalau bakal sejauh ini. Sepurane yo," tanggap Pak Dirja dengan wajah lelah yang bercampur dengan penyesalan. "Enggak Pak, ndak apa-apa. Sudah terlanjur. Sing wis ya wis. Sekarang kita upayakan saja yang terbaik," kata Darwis. "Salah Bapak memang, yang tidak pernah mau percaya, terlalu menganggap hal-hal semacam itu hanyalah tahayul.
Mungkin ini memang jalan Gusti Allah untuk memperlihatkan bahwa hal seperti ini memang ada, ucap Adirja lagi. Perbincangan pun berlanjut untuk beberapa saat, hingga akhirnya sekira pukul 12:30 malam, mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat. Malam itu pun mereka lewati dengan wajar tanpa gangguan. Sampai akhirnya mereka kembali terbangun di keesokan harinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.